Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Suara saya sudah terdengar ya, dengan jelas. Bapak, Oke, sudah jam 9.10 ya. Kita mulai aja walaupun 4 orang. Langsung aja ya, kita ke topik materi hari ini. Tapi kita bahas dulu ya, yang kemarin ada yang bertanya di grup ya, itu kenapa error. Itu sepertinya hanya apa namanya koneksi ya atau platformnya mungkin di reset ya atau di restart aja. Kalau dari pengalaman saya sih begitu ya. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan ada pengalaman tersendiri mungkin boleh dibantu juga ya diskusi di grup ya. Kita coba ya yang kemarin itu saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Kemarin yang tadi malam ya. Tadi malam itu ada yang error ya. Saya sudah copy linknya ya. Ini linknya saya copy di Notepad, dipastikan di sini. Ini ya dari siapa ya? Malah semalam ya. Dari Ibu siapa ya? Coba saya lihat dulu ya. Dari Ibu Amanda ya. Ibu Amanda Debbie Arafah. Itu ada error ya. Kalau dijalankan ini nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Di sini ada keterangan bahwasannya ini ya, library untuk wifi-nya tidak tersedia gitu ya. Tetapi kalau kita masukkan library-nya di sini, kita tambahkan ya untuk wifi, dia juga masih error ya. Kayaknya masih error ya. Ini sepertinya harus di reset ulang ya. Coba kita jalankan. Ya, masih error ya. Tapi kalau kita kopikan, codingannya ini sudah benar nih. Codingannya ini sudah benar semua. Coba kita kopikan di project yang baru tanpa rangkaian dulu, apakah bisa berjalan atau tidak. Saya coba buka tab baru ya. Scroll ke bawah untuk SP32. Oke. Nah, ini saya blok dulu ya semuanya. Tapi kemudian di sini mas tekan aja ya. Oke, seperti ini aja ya, tanpa rangkaian. Ini bisa connect ya. Connect, kita coba dulu ya. Apakah, oh sorry ya, karena library-nya belum saya tambahkan. Di sini kita hanya butuh Blink ya. Sebenarnya WiFi itu sudah ada ya di dalam library Blink ini. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kita tambahkan. Kalau ditambahkan juga nggak tidak masalah sebenarnya. Saya coba jalankan. Nah, ini sudah berjalan ya. Sudah jalan, kita tunggu apakah dia connect. Ini masih connect ke WiFi. Nah, ini sudah connect ya. Connect ke Blink-nya. Jadi masalahnya sepertinya harus dibikin project baru aja. Bikin project baru, di copy aja ininya, codingannya, rangkaiannya dibikin lagi sendiri gitu. Mungkin itu ya dari untuk pertanyaan dari Ibu Amanda. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Kita akan coba hubungkan ESP ini menggunakan protokol MQTT ya. Nah, apa sih keuntungannya kalau menggunakan MQTT ya? MQTT ini lebih ringan
lebih real time gitu ya dibandingkan dengan protokol HTTP. Saya coba bikin project baru ya. Oke, oke. Kalau untuk MQTT kita perlu menggunakan library ya. Library-nya itu bisa kita lihat di sini ya. MQTT itu library-nya banyak ya. Banyak pilihan. Tetapi saya pernah mencobanya menggunakan ini ya. Pernah MQTT yang tanpa embel-embel sama sekali. Dan juga pub sub client ya. Kalau tidak salah ya. Oke dia. Oke ini ya. Pub sub client ini juga untuk MQTT. Biasanya saya cuma dua itu aja ya. Yang sering saya gunain. Tapi kali ini kita akan cobakan yang MQTT tanpa embel-embel. Coba kita cari GitHub-nya di sini untuk MQTT library.h ini ya. MQTT.h. Sebenarnya kalau untuk apa namanya, untuk codingannya kita bisa aja cari di bagian example-nya. Ini kita masuk di GitHub-nya. Di sini ada folder example ya. Ini bisa kita klik, kemudian kita cari sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita menggunakan ESP32. ESP32 bisa ini ya. Kita coba klik, kemudian kita klik ya. Nah, ini muncul ya. Ini adalah contoh penggunaan MQTT di ESP32. Nanti kalau MQTT ini sistem kirimnya itu ya, kalau kirim itu kalau kemarin kan kita nyebutnya kirim data ya, send data itu kalau di MQTT itu ditulisnya publish. Publish ya. Ini ya, client publish. Ini adalah untuk mengirim data. Sedangkan untuk menerima data itu adalah subscribe ya. Subscribe seperti ini ya. Ini adalah untuk mendapatkan data. Kemudian ada topik ya. Nanti ada topik di sini. Ibaratnya kalau MQTT ini kita berkomunikasi ya. Komunikasi, anggap aja lah MQTT ini adalah sebagai lawan bicara kita. Jadi MQTT ini kita berbicara, tentu harus ada topik yang kita bicarakan gitu. Jadi topiknya tentang apa, nah, kemudian baru kita masukkan datanya apa yang kita perlu apa namanya yang perlu kita sampaikan di dalam topik tersebut seperti itu. Oke, langsung aja ya kita cobain untuk masukkan ini ya, masukkan codingannya. Ini adalah di example-nya ya. Saya copy aja, kemudian saya kembali di sini. Ini saya clear dulu. Oke, saya pastikan ya. Nah, di sini ada banyak komentar ya. Nanti kita hapus saja komentarnya. Oke, sebelum kita masuk di sini, nanti MQTT itu banyak ya. Ada brokernya banyak. Nanti kita gunakan salah satu dulu ya. Oke, nah di sini ini adalah bagian library-nya. Di sini membutuhkan WiFi ya untuk koneksi internetnya. Kemudian di sini SSID-nya sama seperti kemarin ya. Kita menggunakan WiGuess ya. WiGuess. Kemudian untuk passwordnya tidak ada. Nah, ini adalah objek ya. Objek yang dibuat ini kita biarkan aja. Kemudian ini adalah kita custom aja ya. Sesuai yang kita perlukan. Ini adalah void ya. Void atau fungsi. Fungsi connect ya. Fungsi koneksi untuk menghubungkan ke internet dan juga menghubungkan ke MQTT. Nah, di sini kita coba di sini ganti aja ya. Ini menghubungkan ke WiFi gitu ya. Oke.
Oke, kalau dia tidak connect, nanti dia akan muncul tanda titik-titik gini ya untuk menunggunya. Nah, ini adalah untuk jika ini untuk connecting ke MQTT-nya, client connect-nya ini. Ini bisa kita hapus, kita ganti menghubungkan ke MQTT. Kalau tanda seperti ini adalah tanda not ya. Jika tidak terhubung, maka nanti akan muncul tanda titik ya, titik-titik. Nah, nanti setelah terhubung akan muncul seperti ini, terhubung ke MQTT ya. Ini untuk ini kita ganti aja. Oke. Dan ini adalah topiknya. Setelah dia terhubung ke MQTT, dia akan menerima data yang diberikan dari broker MQTT-nya. Contohnya, nanti topiknya apa? Nah, ini adalah topik ya. Ini topiknya apa? Nanti kita sesuaikan dengan MQTT-nya. Kita coding aja dulu ya. Oke, ini kita rapikan dulu codingan yang ini. Ini adalah untuk menerima data ya, data dari topik ini. Ya, fungsi untuk menerima data yang ada di topik ini. Gitu ya, di topik hello kalau di sini ya. Oke, kita lanjut di void setup-nya. Ini baru kita pasang rangkaiannya ya. Kita rapikan dulu yang ini. Oke, nah ini untuk serial begin sama kayak sebelumnya. Dan juga WiFi begin. Nah, WiFi begin ini untuk memulai WiFi-nya. Client begin untuk menghubungkan ke broker MQTT-nya. Di sini contohnya adalah menggunakan shifter IO ya. Nah, ini ya. Ini adalah brokernya. Alamat broker ya. Oke, nanti kita ubah ya. Di sini ini adalah memanggil fungsi connect ya. Memanggil fungsi connect yang sebelumnya. Ini namanya bebas ya. Yang penting namanya harus sama gitu. Setelah dipanggil, setelah terhubung ya, dipanggil dan terhubung, maka dia akan lanjut di void loop ya. Nah, di void loop ini nanti dia akan membaca secara berulang-ulang atau mengirim secara berulang-ulang gitu ya. Oke. Kalau ini adalah perintah, jika dia tidak connect, maka dia akan memanggil fungsi untuk connect lagi. Selanjutnya ini adalah untuk publish data. Ya, ini publish data. Ini kita bisa kegunaannya untuk mengirim data. Ini data yang perlu kita kirim kan seperti kemarin ya, rangkaiannya seperti kemarin aja, yaitu menggunakan DHT dan LED atau relay gitu ya. Di klien ini, ini fungsinya ya, ini adalah fungsinya. Di sini adalah topik ya, ini adalah topik dan dikirim di sini adalah pesannya apa gitu ya. Karena kemarin kita ngirim pesannya suhu, nanti yang kita masukkan di sini adalah angka dari suhunya gitu ya, variabel dari suhunya yang menampung data suhunya. Iya, ini adalah topik koma pesan ya yang akan dikirimkan gitu. Oke, sekarang baru kita coba rangkai ya. Kita butuh DHT 22 ya, rangkai seperti kemarin ya. Di pin SDA-nya kita hubungkan aja, kita hubungkan di 21 aja, 21 GND-nya kita hubungkan ke GND ya.
Oke ya, ini ya. Selanjutnya kita butuhkan sebuah LED. LED ini kita ibaratkan nanti pengganti dari pompa airnya. Di sini aja ya, di bawah sini aja. GND-nya kita hubungkan aja ya di sini, salah satu jalur ya. Selanjutnya untuk pin positifnya ke pin di sini ada, nah, di sini aja ya, di pin 5 ya. Oke, setelah itu baru kita masukkan untuk codingan DHT-nya di sini aja ya. Kita butuh library untuk DHT ya. Jadi kita tambahkan aja di sini. Di example yang ini kita cukup tambahkan library untuk DHT-nya. Kita menggunakan DHT sensor library aja. Oke. Selanjutnya kita bikin objeknya DHT, kita bikin aja DHT. Pinnya kita masukkan tadi di pin 21. Tipenya adalah DHT22. Ini. Kemudian di bagian voice setup-nya baru kita masukkan lagi ya di sini. Kita memulai DHT-nya dengan perintah DHT begin. Selanjutnya, karena kita menggunakan LED, jadi kita masukkan definisi ya. Definisi untuk LED-nya itu di pin 5 ya. Jadi kita kasih pin mode di pin 5 sebagai output ya. Oke, ini ya. Oke, cukup seperti ini. Kemudian baru kita akan mengirim data suhu. Setelah suhu dan kelembapan dibaca, nanti akan dikirim ke topik ya, topik yang akan kita buat di broker MQTT-nya. Kemarin kan kita menggunakan Blink, itu ada virtual ya, alamatnya adalah virtual gitu ya. Sekarang nama alamatnya itu adalah topiknya gitu ya. Oke, di sini kita baca ya. Kita baca untuk suhunya. Kita menggunakan tipe datanya plot suhu. Kita kirimkan datanya. Kita baca dulu datanya dht.read temperature. Ya. Kemudian plot kelembapan dht.read humidity ya. Setelah itu data yang ini yang akan kita kirimkan ya. Nah, nanti topiknya kita bikin aja. Topiknya di sini kita buat, kita akan mengirimkan ke topik apa gitu ya. Nah, di sini untuk pertama kita akan mengirim data suhu. Data suhu akan kita kirim ke topik, coba ya, namanya data suhu gitu ya, data/suhu. Selanjutnya, apa yang perlu kita kirim? Yang perlu kita kirim adalah suhunya, iya, suhu gitu ya. Di sini, kalau untuk MQTT yang ini, dia tidak bisa mengirimkan angka. Yang dikirimkan itu harus dalam bentuk karakter. Biar gampangnya kita tambahkan aja fungsi string ya. Kalau untuk karakter itu kan string ya. Kita tambahkan aja di sini string ya fungsinya. Yang kita tutup ya. Ini ya, suhu ini kita ubah menjadi string dengan dua angka di belakang koma gitu ya. Ini ya. Ini adalah untuk mengubah nilai angka menjadi karakter. Bisa di Kemudian yang kita publish selanjutnya adalah data kelembapan.
Bikin topiknya data kelembapan. Ya. Kemudian kita stringkan juga si fungsi string yang kita jadikan karakter adalah kelembapan. Oke, seperti ini. Kalau seperti ini, kita sudah bisa mengirimkan mengirimkan data yang kita butuhkan. Ya, kita monitor suhunya dan juga kelembapannya. Seperti itu ya. Ini harus sama ya. Iya, ini ya. Oh, yang ini harus sama dengan ini ya. Dengan variabel yang kita buat. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara untuk on off dari LED ya? On off LED nanti kita beralih ke void di sini ya. Di sini ada void connect-nya. Ya, di void connect dulu. Di sini ada client subscribe-nya. Kita ubah menjadi data LED gitu ya. Nah, nanti dia akan mengirimkan angka ya, akan mengirimkan angka. Apakah itu angka 1 atau angka 0 nanti yang akan kita kirimkan gitu ya. Kemudian kita masuk di bagian void message receive ini ya. Untuk terima datanya, ini boleh aja kita ubah. Tapi nggak apa-apa ya, gini aja. Ini serial print-nya jika kita ingin menampilkan data yang diterima di serial monitornya. Gitu. Kemudian data ini itu akan ditampung dalam ini ya, pilot ini ya. Ini adalah ditampung dalam pilot ini. Jadi kita bikin aja di sini perintah untuk menyalakan LED digital write ya. Digital write itu di pin 5. Pin 5 kita ubah menjadi pilot gitu ya. Oh, sorry ya. Pilotnya masih dalam bentuk string ya. Sedangkan di sini kita membutuhkan angka gitu ya. Angka integer ya, 1 atau 0 gitu ya. Jadi kita ubah dulu di sini ya. Kita ubah untuk LED-nya ya. Kita bikin variabel LED ya. Kalau tipe datanya int ya. LED sama dengan pilot ya. To int ya. Ini untuk merubah string menjadi angka. Oke, kemudian baru kita berikan perintah digital write ya. Dengan pin 5 yang menjadi parameter on off-nya adalah variabel LED ya. Ini. Ini ada chat, bukankah boolean ya Pak? Ya benar Pak Dimas ya, sama ya. Kalau boolean itu kan angkanya juga 2 ya, true atau false gitu ya Pak Dimas. Jadi angkanya itu bisa boolean ya, boolean juga bisa ya, int juga bisa untuk menggunakan digital write ini ya. Kalau boolean itu kan nilainya 1 dan 0 juga ya, true atau false gitu. Kita coba dulu yang seperti ini ya. Bisa juga ya, boolean juga bisa. Oke, terima kasih Pak Dimas. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini untuk kirim datanya. Nanti datanya akan ditampung di sini yang sudah dikirimkan dari topik. Ya, pilot to in. Nanti digital write 5 dengan angkanya 1 dan 0 nanti ya kita kirimkan. Bisa aja kita ngirimkan on atau off gitu kan. Dengan nanti kita gunakan logika di sini if gitu ya. If data yang diterima ya, jika data yang diterima adalah on, maka nanti LED akan bernilai 1 gitu ya, atau high untuk menyalakan LED dan sebaliknya gitu ya. Saya coba dulu ya, seperti ini. Oke, ini saya rasa sudah selesai ya. Nah, sebelum kita hubungkan, kita siapkan dulu broker MQTT-nya. Nah, di sini menggunakan
cloudshifter.io ya, yang ini ya. Nah, nanti kita cobakan pakai yang ini dulu ya. Coba saya buka tab baru. Boleh dicari ya, shifter.io gitu ya. Ya, seperti ini, di sign up terlebih dahulu ya. Oh, sepertinya ini saya sudah langsung login ya. Udah didaftarkan kemarin ya. Kalau teman-teman mau sign up, ya coba saya login dulu ya. Nah, ini sign up ya. Sign up, masukkan namanya, kemudian emailnya apa, kemudian klik sign up gitu nanti ya. Nah, saya sudah daftar, jadi saya langsung login aja ya. Sign in aja. Passwordnya. Oke, saya coba ya. Oke, sudah ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Ini adalah untuk shifter IO ya. Oke, pertama kita deploy dulu ya. Kita deploy dulu. Oke, di sini nanti ada pilihan ya. Kita pilihan yang tanpa berbayar aja. Kemudian namanya kita setting aja di sini Walkme ya. Walkme tidak bisa ya, sudah digunakan. Jadi Walkme apa ya? Irigasi gitu ya. Saya. Oke, Walkme irigasi. Oke, langsung aja ya. Ini nggak ada perlu dirubah ya. Ini kayaknya billing ininya yang sudah pernah pertama kali. Saya kayaknya pernah bikin ya sebelumnya. Ini ya ada dua ya. Ada yang coba ini ya. Nah, ini yang percobaan yang sebelumnya. Yang ini yang kita bikin ya. Oke. Pertama kali kita klik aja ya. Kita klik yang di bagian ininya ya. Walkway, strip irigasi, cloud shifter IO-nya ini ya. Kita klik. Minta sign in lagi ya. Oke, kemudian di sini ada permintaan untuk mengizinkan requestnya ya. Permintaannya kita allow aja. Oke, get start aja ya. Oke, nah di sini kita bisa pantau nanti apa aja yang sudah terhubung di broker ini gitu. Selanjutnya kita pilih yang settingan yang ini ya. Open settingan yang di bawah ini ya. Sudut kanan bawah. Kita coba yang generalnya kita bikin make public dulu ya. Oke. Kemudian lanjut ke tokennya. Kemudian lanjut token, kita bikin create tokennya. Tokennya, oke sorry ada Pak, saya izin live soalnya ada kayak gitu. Oh iya, silakan ya. Nanti bisa dilihat di ini ya, recordnya lagi ya. Oke, tokennya nanti kita namakan saja irigasi gitu ya, irigasi. Kemudian kita secretnya ini nanti sebagai passwordnya. Kita beri aja namanya Walkway irigasi. Gitu ya. Ini aja ya, Walkway irigasi. Kita kasih permissionnya full access ya. Kalau read only ini hanya untuk membaca saja, tidak bisa untuk ini ya, mengirim secara penuh. Kita create, oke. Di sini ada keterangan ya, bahwasanya untuk koneksi ke MQTT ini nanti kita gunakan hostnya adalah yang ini ya, Walkway irigasi cloud shifter.io ya. Nah, ini kita copy aja yang ini. Tapi kita balik ke codingannya. Kita masuk di sini ya. Page setup ini kita ganti ya. Kita ganti yang di sini untuk alamat brokernya. Hostnya ya.
Selanjutnya untuk namanya nanti kita kasih nama username-nya ini ya. Ini ya, username dari MQTT kita. Oke, kita copy. Kita lanjut di bagian sini ya, di bagian connect ini ya. Kalau ini adalah ID yang akan kita kirimkan ya. Kita kasih aja namanya irigasi gitu ya. Ini bebas ya. Ini bebas saja sebenarnya. Bebas gitu ya. Bebas saja. Oke. Di sini namanya ini ya, username-nya ini. Kemudian untuk passwordnya baru kita berikan tadi ya, yang secret tadi ya. Di sini kita coba klik yang ini ya, Wokwi irigasi. Kita kembali di sini sama ya. Di sini saya menggunakannya sama. Jadi saya copy aja. Oke, ini ya. Ada sudah. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan coba hubungkan ya. Di sini sudah ID-nya, untuk klien ID-nya di sini bebas saja dengan namanya Wokwi irigasi. Kemudian ini untuk passwordnya. Oke, ada chat lagi. Oh, tidak ada ya yang tadi ya. Oke, di sini saya close terlebih dahulu. Kita coba apakah sudah bisa ya. Coba kita jalankan simulasi. Oh, sorry ya. Tadi saya lupa menambahkan library-nya. Library-nya kita membutuhkan MQTT. Masukkan dulu library manajernya. MQTT ya di hatinya sudah otomatis ya. Masukkan WiFi ya. Wi-Fi ini. Kita cari aja sini. Oke ya. Jadi kita jalankan simulasi ya. Tunggu ya. Karena ini memang cukup panjang codingannya. Saya rasa memang cukup lama ya. Mungkin 1 menit sampai 2 menit ya. Oke, si servernya masih sibuk ya. Nanti selain dari shifter IO, kita bisa juga menghubungkan contohnya ke IMK, KX ya, broker IMKX dan juga HIV MK ya, HIV MK juga bisa ya. Jadi kita cobakan juga ya. Kalau ini sudah berhasil, nanti kita cobakan. Kita cobakan di HIV MK dan juga IMKX ya. Belum berhasil ya, masih sibuk servernya. Ulang kembali. Kali ini bisa ya. Tunggu. Oh iya, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ada kendala ya, walaupun yang kemarin yang Blink, kalau ada kendala boleh didiskusi di grup ya. Kalau ada teman-teman yang sudah tahu mungkin kendalanya apa, mungkin punya pengalaman juga ya yang pernah coba, boleh juga sharing ya, sharing-sharing pengalamannya eh, dengan teman-teman yang lain jika ada yang kendalanya. Jadi disampaikan aja ya di grup juga boleh. Mau malam maupun siang, sore ya, bebas ya. Kapan sempatnya aja. Tunggu ya, mudah-mudahan ini bisa ya. Sudah 1 menit lebih.
Oke, ini udah jalan ya. Kita coba tunggu dulu ya. Ini dia sini masih belum menghubungkan ya, belum menghubungkan ke internetnya. Oke, ini ya menghubungkan ke WiFi, sudah terhubung, menghubungkan ke MQTT, sudah connect ya ke MQTT ya, sudah terhubung ke MQTT. Jadi di sini nanti bisa kita lihat, nah, di sini bahwasannya ada sebuah, nih bisa saya perbesar dulu ya, ada sebuah perangkat yang terhubung dengan kita. Oh, ini terlalu cepat ya, langsung time out ya. Udah nggak apa-apa ya. Tapi di sini sudah kelihatan bahwasanya tadi kita memberi nama ID-nya itu dengan bebas saja strip irigasi gitu ya. Jadi sini sudah kelihatan. Kemudian juga mengirim data di sini ya. Di topik data kelembapan sudah dikirimkan nilai kelembapannya 40% dan data suhunya adalah 24 derajat Celcius seperti itu. Tetapi kekurangannya ini kita tidak bisa mengontrol di sini. Contohnya kita mau masukkan apa namanya, mau publish data dari sini langsung uh, ke perangkat kita. Itu tidak bisa ya menggunakan Cloud Shifter IO ini ya. Jadi saya belum berhasil gitu ya. Mana tahu ada ini ya, mana tahu udah ada yang bisa sebelumnya, boleh di-share juga ya pengalamannya. Tetapi saya menggunakan aplikasi ya. Aplikasi bisa aja kita membuat sebuah website, itu bisa juga. Kita mau membuat aplikasi sendiri, itu juga bisa ya. Tapi kita gunakan di sini aplikasi yang sudah tersedia di apa namanya, di Play Store ya. Karena saya menggunakannya di Android, apakah aplikasi ini ada di iOS atau tidak, saya belum pernah cek juga ya. Itu namanya MQTT Panel ya. Jadi boleh di search, saya coba dulu ya, hubungkan Android saya. Ini saya stop dulu ya. Ini kalau sudah di stop tidak lama lagi untuk jalannya. Karena sudah berhasil satu kali. Oke, saya share screen tampilan layar aja ya. Screen layar aja ya. Oke, saya siapkan dulu perangkatnya. Emulatornya menggunakan handphone ya. Contohnya ada yang bisa bikin aplikasi, itu bisa ya menggunakan Android Studio ke apa menggunakan yang tersedia gratis, Kodular, Mint App, atau membuat website basisnya HTML juga bisa. Nanti saya lihat juga ya apakah nanti ini ya, kita coba website HTML juga bisa. Ya, connect dulu. Iya, dari sini dulu. Iya, sudah terlihat ya. Di sini bisa nanti menggunakan Mint App, menggunakan Podular dan segala macam ya. Oke, karena kita menggunakan di sini, saya hubungkan dulu ke Wi-Fi ya. Oke, di sini saya belum download ya. Di handphone satu lagi sudah download ya. Kita search di Play Store. Kita cari MQTT panel ya. MQTT. Ini ya, yang gambarnya
ikonnya lagi ikon rumah ya. Ikon rumah yang ada jaringannya. Kita install terlebih dahulu ya. Hanya 14 sekian ya. Cukup ringan ya. Oke, si menginstal, tunggu ya. Kalau ini udah berhasil, nanti kita cobakan juga connect ke HIVMQ dan juga IMQX ya. Oke, sudah berhasil terinstall. Coba kita lihat ya. Oke, sudah muncul ya. Oke, di sini sudah muncul. Ini belum ada koneksinya, kita setup connection-nya. Nah, di sini namanya bebas ya. Nah, ini kita kasih aja nama connect ke shifter ya, shifter IO gitu ya. Jadi kita kasih namanya shifter IO gitu ya. Ini bebas ya. Client ID-nya kita kosongkan aja. Untuk brokernya kita gunakan sesuai yang tadi di sini ya. Oke ya. Oke, seri tadi. Nah, di sini ya. Kita gunakan yang ini. Di sini. Ini kita gunakan adalah ini. Walkway irigasi ya. Nah, kita sesuaikan. Mungkin teman-teman bikinnya name-nya apa atau host-nya apa disesuaikan ya. Walkway irigasi .cloud ya. Cloud.shifter shifter.io. Oke. Kemudian kita gunakan di sini protokolnya nanti yang ini ya. WebSocket SSL ini ya. WSS ya, WebSocket Secure ya. Saya gunakan di sini. Portnya, itu portnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi saya close dulu yang ini. Di bagian dokumentasinya di sini ya. Boleh diklik, nanti muncul jendela baru ya. Kemudian di bagian broker, di MQTT interface ya. Nah, di sini ya. Di bagian portnya. Kalau kita menggunakan TLS ya. Kalau TCP kita menggunakan portnya nanti 1883. Kalau TLS kita gunakan yang ini. Jika WebSocket kita gunakan yang ini yang WSS ya, WebSocket Secure ya. Oke, karena kita menggunakan yang WebSocket jadi kita gunakan 443 gitu ya. Selanjutnya karena kita tadi menggunakan name dan password ya. Jadi di sini ada di bagian additional option ini ya. Opsi penambahan itu ya. Opsi tambahan. Oke, username-nya kita sesuaikan dengan nama yang tadi. Pas dulu yang ini, namanya di settingan ini di bagian token ya. Nah ini ya, namanya ini dan juga passwordnya tadi saya bikinnya sama seperti ini. Lihat passwordnya di sini ya. Ya, yang salah aja ini. Kita masukkan di sini. Namanya adalah Walkway irigasi. Passwordnya juga sama ya. Walkway irigasi. Oke, coba lihat dulu ya. Jendela matanya. Oke, ini dashboardnya kita bikin aja namanya di sini irigasi ya. Irigasi gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita create aja ya. Kita create, kita tunggu apakah dia sudah connect atau belum. Nah, kalau dia tandanya seperti ini, sudah checklist dan ada warna kuningnya itu tandanya sudah connect. Coba kita lihat apakah
Di sini sudah connect. Udah ya. Koneksinya. Oh ini kayaknya yang terakhir ya. Sepertinya ada yang connect ya di sini. Oh ini ya, ada yang connect di sini. Ini ya. Client ID-nya VQ ini ya. Otomatis ya. Bisa digeser ke sini. Sini ya. Kelihatan ya. VQ. Coba kita lihat client ID kita apakah VQ itu. Ya sama ya. Coba di sini ya. Di sini kita coba lihat client ID yang tergenerate ya. Tergenerate secara otomatis adalah ini. VQ X3Q. Ini ya, sama ya. Oke, kita save aja. Ini sudah terhubung. Berarti tinggal kita buat tampilannya. Di sini. Di sini kita add panel ini ya. Kita tambahkan switch ya. Switch untuk menghidupkan dan mematikan LED. Topiknya kemana akan kita kirim, tadi harus kita sesuaikan dengan codingan yang kita buat ya. Coba saya kecilkan aja ya. Untuk lebih terlihat ya. Di sini ya, gini aja ya. Oke, topiknya harus kita samakan dengan topik yang ada di sini. Topik untuk LED yang menangkap nilai LED tadi adalah ini ya, data slash LED. Jadi kita tulis di sini data slash LED. Kemudian pesan yang kita sampaikan ketika on adalah angka 1. Ketika off itu adalah angka 0 gitu ya. Kita subscribe-nya kita tidak perlu ya. Nah, ini QoS-nya. QoS itu adalah quality of service-nya. Kalau dia 0, dia akan mengirim sedikit lama, tapi dengan data yang lengkap, jika panjang data. Kalau S1 itu mediumnya, kalau 2 itu terlalu cepat. Jika data kita terlalu panjang, nanti bisa terpotong, seperti itu ya. Kemudian retain ini dia akan mengirimkan data terakhir gitu ya. Boleh ya, di checklist boleh, tidak di checklist juga tidak masalah ya. Jika tidak membutuhkan retain. Kita create aja. Oke, sorry namanya belum dibuat ya. Nama di sininya kita kasih aja nama LED ya. Oke, saya create. Oke, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Ini bisa kita edit ya. Ini kita kasih aja 1/3 gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi panelnya ya. Di sini di bagian bawah untuk menampilkan nilai suhu dan kelembapan. Kita gunakan yang gauge sini aja ya. Kita gunakan gauge. Oke, kita tambah namanya suhu. Topiknya, nah, suhu tadi dikirimkan ke topik mana? Ya, kita lihat di bagian bawah sini. Nah, di sini ya, suhu dikirimkan di data slash suhu. Pilot min ya, itu adalah 0. Dan paling besar, ya, maksimumnya adalah 80 ya. Sesuai dengan ini ya, bisa aja kita buat 100 itu tidak masalah ya, karena nanti pembacaannya kan hanya sampai 80 gitu. Nggak masalah juga ya. Kemudian ini untuk ini aja ya, batas ambang batas ya, color ini ya. Ini dibagi 3 ya. Oke, kita lanjut aja. Yang bagian unitnya, ini adalah untuk satuannya. Satuannya kita beri aja Celsius ya. C ada ya, itu aja. Kemudian QoS-nya, QoS 1. Kemudian kita create aja ya. Oke, ini adalah untuk data suhu. Selanjutnya, nanti kita tambahkan lagi ya, satu lagi untuk kelembapan. Menggunakan gauge juga ya. Tambahkan gauge, di sini kita beri nama kelembapan. Topiknya kita sesuaikan. Situ adalah data slash kelembapan.
Nilai minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 100. Dan untuk unitnya adalah persen. Kita tulis di sini QS 1. Kita create ya. Oke. Kalau sudah tampilannya, boleh kita kunci ya. Kita lock panelnya. Nah, kita coba lihat di sini. Ketika kita mengirimkan data, nanti akan ada aliran data dari mana di sini gitu ya. Oke, ini tidak bisa di center ya. Oke, ini aja ya. Oke, coba kita kirimkan LED. Apakah ada? Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan mengirimkan sebuah data. Jadi ada yang apa namanya siklus di situ ya. Oke, gitu. Coba kita hubungkan. Kita coba hubungkan yang ini lagi. Hapus dulu yang ini. Hubungkan. Bu ya. Kalau ini sudah berjalan satu kali, itu tidak akan lama lagi ya. Oke, sedang menunggu menghubungkan ke WiFi. Sudah terhubung ke WiFi, menghubungkan ke MQTT, dan MQTT-nya sudah connect. Oke ya. Ini kita geser ke sini biar kelihatan LED-nya. Oke, ketika kita kirim, kita nyalakan LED-nya, itu LED-nya akan nyala. Karena dia mengirimkan angka 1. Di sini ada tulisan incoming, ini adalah bisa kita, ini data yang masuk ya. Data yang masuk adalah angka 1. Kenapa ada 0 tadi? Karena kita checklist retime-nya. Nah, makanya dia membaca data terakhirnya adalah 0. Gitu. Dan di sini juga sudah muncul bahwasannya suhu 24 dan kelembapan 40% gitu ya. Oke, coba kita ganti. Apakah ikut terganti? Ya. Oke ya, ini terganti suhunya menjadi 47,5 Celcius gitu ya. Ya, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi di bagian di handphonenya kita bisa lock ya di bagian titik 3 ini jika dirasa sudah benar, tidak perlu diedit, jadi kita lock aja. Iya, bisa. Kalau bisa saya simpan terlebih dahulu ya. Jadi saya share ya. Ini connect ke shifter IO ya. Save. Oke, ini sudah saya save ya untuk project yang pertama ini. Bukan shifter IO. Ini ada kelemahannya ya. Shifter IO ini ada kelemahannya yang pernah saya pengalaman. Saya belum dapat settingannya bagaimana ya. Setiap beberapa jam dia akan reset sendiri ya, restart sendiri. Jadi dia apa namanya perintah ininya untuk izinkannya tadi itu langsung berubah menjadi default lagi. Jadi ketika kita menjalankan ulang ya, ketika kita menjalankan ulang itu perlu kita buka lagi shifter IO-nya untuk memberikan akses izinnya seperti itu. Yang pernah saya cobain ya. Jadi contohnya sekarang saya coba besok atau lusa dibuka lagi, itu akan tidak muncul tanda silang di sini. Jadi file to connect gitu ya, gagal untuk mengkonekkan ke shifter IO-nya. Biasanya saya lebih suka menggunakan if MQ ya, atau juga MQX gitu. Nanti kita cobakan ya. Yang ini tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut aja ya menggunakan if MQ atau menggunakan apa namanya EMQX ya. Kita menggunakan broker publik aja seperti publik. Oke, di sini
kita cobakan ya, walkway yang ini saya besarkan dulu. Buat satu project baru. Oke ya, project baru. Kemudian pilih template-nya ESP32. Kemudian kita copy aja ya dari sini semua. Karena untuk codingannya sama, hanya beda brokernya aja ya. Nah, ini sama aja ya. Oke, kita copy dulu. Kita kirim, kita pastekan di sini. Clear ya, clear dulu. Pastekan. Oke, dan juga untuk rangkaiannya sama ya. Kita copy juga untuk rangkaiannya, diagramnya. Kita blok. Copy ya. Oke, kita masukkan di sini. Kita clear. Kita pastekan ya. Oke. Oke ya, yang ini saya close saja, sudah saya simpan. Sekarang kita coba connect ke HIVMQ. Nah, ini tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Kalau tentang library-nya ini, kita lanjut aja. Oke, kita buka tab baru di sini untuk HIVMQ ya. HIVMQ WebSocket Client. Nah, ini sudah ada ya. Q, ini aja ya. WebSocket gitu ya. Nah, ini ya. Ini ya. Oke, nah ini ya. Ini saya suka ke yang ini karena tidak perlu membuka ini, langsung connect gitu ya, langsung connect. Walaupun sudah 1 bulan, 2 bulan, pasti langsung connect gitu. Jadi saya suka yang ini, HIVMQ. Tapi tergantung ya, ada yang pakainya atau broker sendiri juga lebih bagus ya. Hostnya kita akan ganti menggunakan ini. Kita copy ya, yang ini. Dan di sini kita ganti hostnya yang tadi. Hostnya yang Cloud Shifter IO kita ganti dengan broker dari ini. Ini ya, mqtt-dashboard.com. Kemudian untuk client ID ya, client ID ini sebenarnya bisa tergenerate sendiri gitu ya. Tergenerate sendiri juga bisa. Tapi kalau kita bebas ya boleh aja ya kita bikin seperti ini. Kemudian untuk ini kita kan nggak perlu name sama password, jadi kita hapus saja ya. Yang ini kita hapus aja sampai di sini ya. Oke, ya. Cukup seperti ini. Oke ya, seperti ini. Hanya merubah yang ini. Ini hanya ID-nya boleh dikosongin aja. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini juga boleh. Ya. Seperti ini kita kasih client ID-nya juga boleh. Nah, di sini nanti kita ubah. Hanya merubah 2 baris ini aja. Oke, coba kita jalankan. Tunggu ya. Karena mengulang lagi dari sorry tadi sepertinya lupa menambahkan library ya. Saya cancel dulu ya. Cancel dulu, library manajernya belum ditambahkan. MQTT. Oke. Wi-Fi-nya bahkan juga ya. Wi-Fi. Oke ya. Oke. Kita jalankan. Ya. Oh iya, sebenarnya kita bisa juga memberikan status koneksi. Contohnya koneksinya sedang off atau offline atau online perangkat ini. Jadi kita bisa berikan. Nanti kita cobain ya. Kita coba dulu terhubung. Apakah ini sudah terhubung atau belum ya? Kalau sudah terhubung nanti kita tambahkan statusnya ya. Apakah perangkat kita ini online
atau sedang offline gitu. Oke, belum berhasil, masih sibuk server. Tunggu ya. Oke, sudah berhasil connect. Kita tunggu menghubungkan ke WiFi. Oke, menghubungkan ke WiFi. Oke, sudah terhubung ke WiFi-nya, sudah connect ke MQTT. Coba kita lihat di sini. Nah, kalau di sini kita perlu connect-kan terlebih dahulu ya. Kita connect-kan. Jika sudah connect, di sini adalah untuk publish datanya. Kalau untuk mendapatkan datanya di bagian subscribe. Kita ubah menjadi POS1, ini adalah data, oh sorry. Jadi diubah dulu ya. Data suhu. Oke, kita subscribe. Apakah sudah ada masuk ya? Pesannya nanti masuk di sini ya, bagian message sini ya. Kita tambah lagi untuk kelembapan. Oke. Kemudian untuk LED, kita bisa publish di sini. Data LED. Apakah bisa? Ini belum ada masuk data ya. Tunggu aja. Coba kita kirimkan angka 1. Di sini kita bisa kontrol melalui webnya, gitu ya. Oke, kita publish. Di sini apakah LED-nya nyala? Belum ya. Pasti belum terhubung ya. Oke, kita publish. Oke, sudah nyala ya. Berarti sudah masuk. Kemudian kita publish 0. Itu akan mati ya. Seperti ini ya. Oke, dan di sini juga sudah masuk data untuk suhu dan kelembapannya. Oke, seperti itu. Kemudian, ya, tadi kita coba tambahkan bahwasanya ketika perangkat kita offline, itu perlu kita berikan statusnya offline gitu ya. Kalau sedang online, nanti kita berikan statusnya online. Kita stop dulu. Di sini kita lihat di GitHub library-nya untuk memberikan codingannya ya, set wheel ya. Set wheel kita cari di sini set wheel. Bagaimana cara codingannya? Coba kita lihat di SRC ini. Kemudian di PPP-nya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Scroll cari yang namanya perintahnya set wheel ya. Ini we guide on message. Oke, set source belum dapat ya. Oh ini ya, set wheel ya. Nah ini, jadi ini kita akan tambahkan. Oke, kita balik ke codingannya. Kita tambahkan di sini aja ya. Sebelum connect ya. Sebelum pemanggilan fungsi connect ini ya. Oke, sini ya. Kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan di depannya objek client. Set wheel gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kan dari SRC-nya itu, dari CPP-nya itu, apa aja yang perlu kita masukkan. Nah, di sini kita perlu masukkan topik. Nah, kita blok aja, kita ubah menjadi topik di sini ya. Topiknya apa? Data slash koneksi gitu ya. Nah, kemudian pesannya apa? Ketika dia tidak
terputus, maka akan memberikan pesan offline gitu ya. Di sini kita tambahkan offline. Ini retime-nya bol ya. Nah, ini ya yang tadi disampaikan Pak Dimas tadi ya. Ini tipe datanya adalah boolean ya. Ini aja ada dua, true atau false gitu ya. Apakah kita akan mengaktifkan retime-nya atau tidak? Kita kasih aja di sini true gitu ya. True juga bisa ya. Atau satu juga bisa. QoS-nya kita gunakan QoS 1. Ini adalah nilai integernya. Ya, kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya, ketika perangkat kita connect, kita akan publish datanya itu bahwasanya sedang connect ya. Kita copy aja yang ini. Oh, di atas aja ya. Oke, kita di bagian connect-nya. Nah, di sini ya. Oke, kita tambahkan di sini bahwasanya jika sudah terhubung ke MQTT, akan publish connect client, publish. Kita tambahkan di sini data koneksi ya. Koneksi. Kemudian pesannya adalah online ya gitu ya. Ini ya. Apa ya? Caranya sama seperti yang ini, yang di bawah. Yang ini langsung ya. Ini langsung kita kirimkan online. Oke, kita coba ya. Kita jalankan ulang. Gue ya. Oke, kita close. Lebih dahulu. Oke, kita close lagi. Gue ya. Lama. Oke, sudah 1 menit lebih ya. Kita tunggu dulu ya. Oke, sudah berhasil ya. Berhasil compilingnya. Oke, kita tunggu menghubungkan ke Wi-Fi-nya. Ini sedang menghubungkan ke Wi-Fi. Oke, sudah connect ya. Nanti dia akan muncul di sini data terbaru ya. Data terbaru ini sekarang 10.19 ya. Sudah ada ya. Kemudian kita tambah subscribe-nya satu lagi tadi koneksi gitu ya. Koneksi. Ini masih offline ya. Oke, agak salah memberikannya tadi. Itu coba saya ulang lagi ya. Nah, dia menyimpan pesan terakhir sepertinya ya. Kita ulang lagi, jalankan.
menghubungkan ke WiFi, connect ke MQTT, sudah online ya. Nah, jadi ini pesan terakhirnya adalah online ya. Ini ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa juga hubungkan tadi ke apa namanya? Ke MQTT panel yang sudah kita download tadi ya. Kita tambahkan, kita coba tambahkan ya. Sorry. Oke, seperti ini. Kita coba tambahkan di sini. Di sini tadi sudah ada connect ke shifter IO. Kita tambahkan untuk koneksi ke HiveMQ ya. Connect HiveMQ. Gitu ya. Kita kasih nama aja seperti ini. Brokernya kita sesuaikan dengan nama brokernya. Bisa kita lihat di sini ya. Di bagian connected ini ya. Brokernya atau hostnya ini ya. MQTT strip dashboard dashboard.com. Oke, seperti ini. Dan ini kita adalah WebSocket ya, karena di sini kita bisa lihat di atasnya, ini adalah WSS ya, WebSocket Client. Jadi bisa kita ganti ini menjadi WebSocket SLL dengan portnya 884 ya, 884. Kemudian ya, untuk nama dashboardnya kita samain aja dengan nama irigasi. Sedangnya untuk name, ya, namanya dan juga password itu tidak perlu ya, karena tidak perlu kita masukkan password dan nama di sini. Langsung kita create ya. So kita create, kita tunggu apakah terhubung ya. Ini logonya cloud yang ada ininya ya, yang ada checklist ya. Kita klik yang bagian connect HiveMQ ini. Kita tambahkan panelnya. Pertama kita tambahkan switch dengan nama LED ya, sama seperti tadi. Kemudian topiknya data LED slash LED. Kemudian ketika on dia akan mengirimkan angka 1, ketika off dia akan mengirimkan angka 0. Kemudian kita retain supaya jika ada apa namanya WiFi-nya terputus seketika, nanti ada pesan terakhirnya yang tersimpan seperti itu. Kita klik. Selanjutnya untuk pembacaan suhu. Suhu kita tambahkan gauge di sini. Topik ya, ini adalah suhu. Sorry. Name panelnya suhu. Topiknya data slash suhu. Ya. Suhu ya. Pilotnya kita kasih aja 0 dan maksimalnya 100 ya. Gitu aja. QoS-nya 1 aja. Kita create. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk kelembapan. So, di bagian gauge-nya adalah kelembapan. Topiknya data kelembapan. Pilotnya sini 0, ini adalah 100. Oke, unitnya ini persen ya. Tadi belum ditambahkan unitnya ya, satuannya. QoS 1. Yang tadi belum ditambahkan persennya, Celsiusnya, kita bisa edit di sini, edit panel. Kita tambahkan Celsius. Ya, save. Oh ya, satu lagi perlu kita tambahkan status koneksinya tadi ya. Status koneksinya kita tambahkan menggunakan apa ya yang bisa menampilkan teks ya di sini. Teks log aja ya. Teks log. Ini adalah status. Status. Topiknya data koneksi. Oke, kita tampilkan pesan terakhir aja ya. So last message only. Oke. Jadi seperti ini. Ini adalah hit topik. Oh, dia akan menampilkan topiknya juga ya. Kita hide aja topiknya. Kita create ya. Oke, nah ini sudah ada 4 ya. 4 apa namanya? 4 widget
ada LED, ada suhu, ada kelembapan, ada status. Ini statusnya terakhir adalah offline ya. Karena ini kita coba hubungkan kembali ya. Ini kita kunci aja. Kalau kemudian kita coba jalankan untuk copy-nya. Kita stop, kita jalankan ulang. Kita geser ke sini ya, biar kelihatan. Iya, saya menunggu untuk menghubungkan ke WiFi, kemudian menghubungkan ke MQTT. Nah, sudah terkoneksi ke MQTT. Nah, di sini sudah muncul uh, apa namanya nilai suhu dan statusnya juga sudah online. Coba kita kirimkan LED-nya. LED sudah nyala. Ketika kita matikan, LED akan off. Oke ya, sama ya, prinsipnya sama. Seperti itu, hanya perbedaan apa nama brokernya aja ya. Coba kita matikan, nanti dia akan offline di sini ya. Kita tunggu ada beberapa saat ya, beberapa detik nanti dia akan berubah menjadi offline. Oke ya, ini sudah offline ya. Sudah terputus, dia akan nanti muncul statusnya offline. Oke, mungkin seperti itu ya. Kita simpan dulu yang ini. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada kayaknya ya. Sama seperti ini ya. Connect the if MQ ini ya. If MQ. Oke, seperti ini. Masih ada waktu, kita coba ke IMQX ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja ya. Yang terakhir ini kita coba buka. Terakhir ke IMQX ya. Kita copy aja yang ini ya. Yang ini kita copy aja biar cepat. Langsung aja copy. Selanjutnya di sini kita pilih ASP. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Tinggal kita clear yang ini. Oke, kita pastikan. Oke, yang ini juga ya. Untuk diagramnya sama ya. Diagram yang kita samakan, kita copy, kita pastikan di sini ya. Oke, kita pastikan di sini. Oke, sudah. Kemudian yang ini kita close saja, sudah tersimpan. Nanti saya share ya di grup. Selanjutnya, eh, library-nya kita tambahkan dulu ya. Library-nya kita tambahkan dulu. MQTT ya. MQTT. Oke, kita tambahkan WiFi ya satu lagi. Ya, oke. Ini hanya merubah brokernya aja ya. Kita tidak perlu name dan juga password tidak perlu. Hanya merubah di bagian brokernya. Ada bagian alamat hostnya ini. Nah, bagian ini aja ya. Kita coba buka dulu IMQX-nya. Kita coba IMQX ya. Ya. IMQX.io. Nah, ini ya. Kita gunakan yang ini aja ya. Free Public MQTT Broker ya. Oke, nah di sini ada portnya. Jika kita gunakan apa namanya TCP, TLS, WebSocket atau WebSocket Secure, nah, ini pilihan aja ya. Yang paling aman, biasanya ada secure-nya ya. Oke, ini brokernya ya, alamat hostnya. Nah, kita kopikan, ya ini kita copy, kita pindahkan di sini, ini kita pastekan di sini ya. Paste. Oke, sudah selesai, tinggal dijalankan. Ya, ini bisa kita jalankan. Kita jalankan aja ya, sambil menunggu ya. Menunggu ini kita siapkan.
Nah, kita scroll ke bawah ya. Kita pilih yang use online ini ya. Kita gunakan secara online. Kita tunggu. Nah, ini namanya bebas ya. Walkme juga boleh ya. Walkme irigasi. Tadi ya. Client ID-nya kita kosongkan aja. Username-nya kita kosongkan. Password kosong. Ini udah pernah ya saya cobakan yang ini ya. Ini saya clear dulu yang ini ya. Clear history yang ini. Oke. Saya connect dulu ya. Oh ini kita hapus saja ya. Kita gunakan yang ini ya. Oke. Ini kita subscribe. Ini bukan data saya. Data suhu ya. Data suhu. Kita confirm. Selanjutnya kita tambah lagi untuk data kelembapan. Data kelembapan. QoS-nya 1 ya. Oke. Lanjut. Satu lagi koneksi. Data koneksi. Oke. Kemudian kalau kita mau ini data LED ya. Bukan data saya LED tapi data LED gitu ya. Ini nanti kita kirimkan angka 1 atau 0. Ini sama kayak HiveMQ itu ya, bisa kita kelola ya apa yang akan kita kirimkan, kita publish ke perangkat kita. Oke, sedikit lagi ya. Oke, ini sudah jalan. Kita udah bisa langsung ya. Cuman belum ada pesan yang masuk. Kita coba ulang lagi ya. Ulang lagi. Kita tunggu. Ini hanya cukup mengganti hostnya aja, brokernya, alamat brokernya aja. Oke, menghubungkan ke WiFi, hubungkan ke MQTT, sudah connect. Oke, kita lihat. Sudah muncul datanya apa belum? Belum ya. Ya akan nanti muncul di sini ya. Kita tunggu ya. Oke, belum ya. Coba kita kirimkan angka 1. Apakah bisa untuk menyalakan LED? Nggak bisa ya. Tidak ada kesalahan ya. Lihat aja. Sudah terhubung. Ya hanya masalah koneksi aja ya. Jadi dia sudah terkoneksi. Coba kita off-kan, apakah nanti muncul data offline di sini ya. Oke, belum muncul ya. Coba kita hubungkan kembali. Brokernya sudah benar. Sudah ya. Broker IMK out, imkx.io. Tunggu aja ya. LED sudah bisa ya. Hanya publish-nya yang belum berhasil ya. Harus jadi sudah langsung publish ya. Connect. Apakah topiknya berbeda? Tidak ya. Data slash LED. Oke ya. Oke, seperti ini aja dulu nggak apa-apa ya. Dulu aja. Nah, ini coba kita hubungkan di apa namanya? Di MQTT panel tadi ya. Kita kembali lagi di MQTT panel tadi. Kita coba tambahkan ya, kita tambahkan dulu sedikit lagi ya. Nanti teman-teman yang IMQX bisa di ini aja. Mungkin ini masalah koneksi aja ya. Connect to connect IMQX ya, IMQX ya. Client ID-nya kosongin, brokernya, nah ini ya, brokernya yang ini ya, broker imkx.io .imkx
Ayo ya. Selanjutnya portnya kita gunakan yang WebSocket SSL ya. Kita lihat di sini WebSocket SSL adalah ini ya port 8084. 8084. Oke, dashboardnya kita tambah aja nama irigasi ya. Seperti tadi, kita create. Oke ya, kita tunggu apakah sudah terhubung. Terhubung ya, terhubung. Kita add panelnya, tambahkan button ya, button ya. Switch aja ya. Jadi tambahkan switch, tambahkan LED ya, LED. Kemudian topiknya adalah data LED gitu ya. Oh sorry, data LED. Pesannya adalah satu, off-nya adalah nol. Kemudian headline-nya kita perlu tes ya. Ya, iOS-nya satu, selanjutnya kita create. Oke, cukup satu aja ya. Yang untuk yang widget yang lain nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa ikuti cara sebelumnya ya. Oke, kita coba satu aja ya. Oke, di sini biar kelihatan sudah connect. Ini belum bisa menyampaikan data ini ya. Coba kita hubungkan. LED bisa menyala ya, bisa nyala LED-nya. Oke, atau kita coba tambahkan widget satu ya. Suhunya apakah bisa masuk di sini dengan gauge-nya? Coba kita tambahkan satu aja ya. Suhu aja ya, suhu. Topiknya data suhu. Oke, selanjutnya pilotnya 0 sampai 100. Oke, kita QoS-nya satu gitu ya. Kita create. Oke, ini tidak ada ini ya. Lupa nambahkan unitnya. Kita coba ulang. Oh, di sini masuk ya, 24 ya data terakhirnya. Oke, bisa terhubung ya. Di apa namanya? Data terakhirnya adalah 24. Jadi bisa ya. Tunggu ya. Jadi kita coba rubah suhunya apakah bisa. Jadi brokernya itu hanya sebagai perantara aja ya. Perantara antara kita dengan perangkat gitu ya. Oke, coba kita ubah ya suhunya menjadi 47,5. Nah, bisa ya. Di sini sudah langsung berubah. LED coba kita nyalakan, LED nyala, LED kita on off kan, LED off. Oke, mungkin seperti itu ya. Sudah 10.38 ya, sudah lewat ya. Kira-kira ada pertanyaan terlebih dulu dari Bapak Ibu? Boleh di, oh ada chat ya. Saya tidak lihat tadi. Kenapa tidak pakai TCP atau yang lainnya Pak? Dari Pak Dimas. Oke Pak Dimas, kenapa nggak TCP? Bisa aja kita pakai TCP, cuman lebih aman yang ada secure-nya Pak Dimas. Kalau TCP itu belum ada secure-nya. Ya. Jadi bisa aja ya, apa namanya, ada topik yang sama ya. Takutnya nanti ada project dengan topik yang sama bisa masuk gitu ya. Kalau secure lebih aman ya, datanya lebih aman. Tapi tidak masalah ya kalau proyek seperti ini, ya, bisa aja kita gunakan TCP Pak Dimas gitu. Boleh dicoba nanti Pak Dimas. Maupun coba yang TLS ya, apalagi ya tadi ya. Di sini coba saya lihat ya di MKX. Di MKX ini ada WebSocket ya. Ini WebSocket ini yang belum ada secure-nya. Kalau yang WebSocket SSL itu sudah ada secure-nya gitu. Sama kayak TCP. TCP dan juga ada TCP SSL. Bisa saja kita gunakan semuanya. Tapi kita pilih salah satu aja. Atau kita bisa gunakan TCP yang SSL atau WebSocket yang SSL. TCP SSL ini biasanya juga di sini TLS kayaknya. Oh iya ya, ini ya. TLS port ya. Gitu, Pak Dimas. Oke, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya? Bedanya TCP sama WebSocket itu apa ya, Pak?
Beda WebSocket sama TCP ya. Oh, kalau untuk perbedaannya sendiri apa ya? Nanti dari saya, pada saya salah, coba kita tanya di sini aja Pak. Saya juga belum pernah mengetahui juga ya perbedaannya. Itu hanya portnya saja ya. Perbedaan TCP dan SSH. WebSocket gitu. Nah, kalau TCP itu untuk pengiriman datanya kurang aman gitu, gitu aja ya. Oke, ini ya, maaf ya Pak, saya juga bukan dari IT-nya langsung, jadi kalau untuk yang lebih detailnya, biar tidak salah ya, ya kita cari aja berbarengan. Oke, jadi dia, kalau TCP, protokol dasar yang digunakan membangun koneksi, sedangkan WebSocket protokol aplikasi yang dibangun di atas TCP yang memungkinkan komunikasi secara penuh real time. Oh, berarti lebih real time ya, lebih real time dibandingkan dengan TCP. Ini seperti itu aja Pak. Tadi dari Pak siapa ya? Saya juga nggak kelihatan namanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ya, nambah ini juga ya, pengetahuan juga. Sebenarnya itu sama ya. Maupun kita bikin TCP ya, atau kita coba di sini ya, TCP. Kita coba di sini menggunakan TCP gitu. Ya, TCP di sini 1883 udah sama ya. Oke, kita save aja. Oke ya. Selanjutnya kita buka ya. Aplikasi bisa terhubung. Coba kita jalankan ya. Ini itu hanya perbedaan ini aja ya, portnya aja. Cuma lebih aman datanya aja untuk menjaga keamanan data. Seperti HTTP dengan HTTPS gitu ya. Kalau HTTP kan kurang aman gitu. Kalau HTTPS sudah ada secure-nya untuk menjaga keamanan dari hack ya. Hack atau apa namanya. Kalau project kita memang project yang harus sifatnya rahasia. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, bisa ya, masih terhubung ya. Sama, walaupun kita menggunakan TCP itu bisa aja. Tidak perlu WSS dan lainnya. Karena ini kita menampilkan suhu ya. Kita coba suhu aja. Atau berubah. Berubah ya. Oke, oke seperti itu. Oke Pak, kalau ada pertanyaan lagi boleh ya. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti saya lempar lagi ke Bapak atau ke teman-teman yang sudah mengetahui. Atau kalau tidak kita tidak sama-sama tahu, kita nanti bisa tanyakan ke AI ya, ChatGPT, Meta AI ya banyak ya. Atau kita search di browser. Oke, seperti itu. Karena kalau untuk memahami untuk coding seperti ini ya, saya rasa ini tidak bisa dihafal ya. Karena codingan ini biasanya tergantung pengembangnya bikin library-nya seperti apa gitu ya. Kadang library-nya dengan bahasa, mungkin bisa aja kita bikin bahasa Indonesia gitu ya, bikin library sendiri gitu ya. Cuman harus paham bagaimana alurnya ya, alur pembacaannya seperti apa. Mungkin kalau mau bikin library sendiri juga bisa, mau coba-coba ya. Contohnya yang digital right itu kita ubah menjadi dengan bahasa Indonesia contohnya ya, nyalakan gitu. Bisa saja ya, kita bikin library sendiri. Tapi ini lebih bagusnya ya kita cari yang pengembang yang ini ya, yang masih update ya, seperti yang ini masih update ya. Kita lihat terakhirnya update-nya yang MQTT ini kan banyak ya. Untuk mengurangi ada kendala, ini last year ya, 1 tahun kemarin ya, masih 1 tahun. Biasanya kalau PubSub client itu sudah tidak ini ya, PubSub client. Coba kita lihat. Perkembangannya mungkin sudah lama, tapi bisa juga ya, udah 5 tahun yang lalu ya, udah 5 tahun. Jadi seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu, Bapak Ibu. Terima kasih ya atas waktunya dan juga atas partisipasinya sudah mengikuti
pelatihan ini. Semoga ini juga memberikan ilmu untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya sendiri ya, untuk mencoba hal-hal yang baru atau terjadi kendala-kendala yang baru. Ya, ini juga pelajaran juga bagi saya ya. Oke, jika tidak ada sebuah pertanyaan lagi, sudah jam 10.45, ya akhiri aja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan atau ada kendala yang eh, selama pelatihan. Ini ya, besok kita akan cobakan untuk bagaimana cara apa namanya, upload data ke ESP yang sebenarnya gitu ya, ke ESP yang sebenarnya. Dan juga atau nanti juga kita cobakan ya, jika ada kesempatan juga nanti kita coba hubungkan ke WA ya, ke WhatsApp gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak ya. Sama-sama Ibu ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih juga. Izin saya stop screen ya. Stop share ya.